Back to BDM hari ini, kembali saya kedatangan tamu, Presiden Direktur dari Indika Energy, dan saya akan berbincang dengan Mas Arsyad Rashid yang akan berjuang untuk kompetisi atau pemilihan ketua kelas di Kadin. Ketua kelas ya, Mas Tua Arsyad. kelas, Pak. Saya akan mulai dulu, Mas Arsyad Rashid. Sebetulnya nama Anda tuh pakai Prabu Mangkuning itu gimana ceritanya kok panjang banget sebetulnya? Panjang banget, Pak. Jadi makanya saya singkat tuh. Kalau tulisannya M titik Arsyad Rashid P titik M titik, ya kan. PM-nya itu Prabu Mangkunegara sebetulnya adalah waktu itu diberikan oleh keluarga, Pak. Diberikan keluarga dan konon kata dari ayah waktu itu, dari keluarga tuh dipilihlah setiap generasi. Oke. Itu diberikan suatu nama. Namanya itu Prabu Mangkunegara. Yang waktu generasi ayah itu yang mendapatkan eh, kakak ayah yang paling sulung, yang paling pertama gitu. Nah setelah itu di generasi yang next itu saya dari seluruh keluarga besar yang ada, Pak, gitu. Nah itulah akhirnya dapat yang nama Prabu Mangkunegara. Saya dibawa dulu ke Rasuan, Komering, Pak, tempat ayah itu ya, tempat lahir. Terus di situ mandilah gitu kan ya, ada kali Komering gitu ya, Pak, di situ ada acara gitu-gitu. Jadi supaya ya dikatakanlah diberikan nama untuk membawa nama keluarga. Kurang Oke, lebih itu. oke. Saya juga membaca beberapa profil termasuk video profil dari Mas Arsyad ya. Katanya sejak umur 10 tahun Iya, Pak. kemudian dikirim ke Singapura. Iya. Itu gimana ceritanya? Iya, interesting, Pak. Jadi kalau ngelihat kilas balik, ya alhamdulillah juga saya melewati itu. Jadi waktu umur 9 lebih, Pak, hampir 10, Pak Budiman, waktu itu saya, ibu dan ayah decide mengatakan bahwa eh, sebaiknya mesti sekolah di Singapura. Nah, terus waktu itu akhirnya dititipkan di keluarga Arab tuh, Pak, di Singapura. Keluarga Arab di Enggak, Singapura. Arab Singapura. Nama keluarga besar Bamat Haj itu. Saya tinggal di rumahnya, ada satu ruangan dengan satu bed. Jadi sejak umur saya 10 tahun itu, ya saya tinggal di situ. Oke. Untuk waktu itu SD, Pak. SD. Nah, terus ayah dan ibu juga nggak mau saya masuk ke sekolah internasional. Saya mesti masuk sekolah negeri. Jadi masuk sekolah negeri di Singapura, Oke. gitu, SD negeri. Nah, boleh bangga nama SD-nya itu namanya Teluk Kurau Primary School. Oke. Nah, itu konon kata waktu itu Perdana Menteri Lee Kuan Yew itu di situ tuh, Pak. Sekolahnya dulu. Nah, jadi saya sekolah di situ. Ya, SD-nya, terus SMP-nya saya masuk di Bedok. Waktu itu juga sekolah negeri SMP di Singapura. Nah, setelah itu SMA-nya, setelah pas mau SMA, ayah manggil lagi sama ibu. Saya bilang, Cat, kamu udah mesti lagi sekolah yang lebih ini lagi, dia bilang. Kenapa ya? Coba cari yang di Amerika. Oke. Saya pergi ke kedutaan, saya cari berbagai opsi. Akhirnya saya masuklah ke asrama SMA yang semi militer, Pak. Semi militer Semi militer, namanya Southwestern Academy di sana. Nah, masuklah saya waktu SMA kelas 1 di sana, di US. di US. Oke. Terus saya di US sampai akhirnya saya selesaikan SMA di sana. Saya masuk ke university di sana. Waktu itu saya awalnya di USC, University of Southern California, ambil engineering waktu itu, Pak. Ambil engineering karena ayah kan bilang selalu yang istilahnya pada waktu itu kalau mau nyari uang, dia bilang mesti jadi insinyur. Oke. Jadi dia bilang dari situ dia bilang udah mesti jadi insinyur. Nah, Ya udahlah saya masuk. Jadi saya masuk di waktu itu electrical engineering, tapi sebetulnya emphasizing on computer engineering. Waktu itu belum ada tuh Oke. terpisah, jadi masih di bawahnya electrical engineering. Saya masuk di situ. Setelah itu saya bertukar pikiran. Saya pikir selain engineering saya mau bisnis gitu. Oke. Akhirnya saya masuk lagi transfer ke Pepperdine University. Pepperdine. Dan di situ saya ambil strategic business, yaitu belajar tentang strategi bisnis. S1 saya selesai di situ. Waktu saya mau masuk S2, unfortunately ayah saya sakit, Pak, waktu itu. Ayah sakit, keadaannya kurang baik. Akhirnya ibu bilang, udah Cat, sebaiknya kamu jangan ambil S2 lah, balik dulu. Oke. Akhirnya saya balik dari Amerika, saya balik cuma selesaikan S1, saya balik ke Indonesia. Kebetulan ayah waktu itu di operasi bypass Jantung. jantung. Nah, waktu itu terus
udahlah akhirnya saya balik ke Indonesia, terus akhirnya saya kerja udah mulai. Dari tahun 93 saya mulai kerja di Indonesia pada waktu itu. Dari situlah kehidupan saya mulai bekerja, tapi ada waktu itu masuk di perusahaan ya katakanlah semi keluarga Pak. Oke. Waktu itu kan. Waktu itu perusahaannya namanya Kramayuda. Tiga berlian. Tiga berlian. Sanubi Said. Sanubi Said. Karena kebetulan saya manggil Om pada Pak Oke. Sanubi. Nah waktu itu Pak Sanubi punya putra namanya Pak Eka, terus ya dicarilah generasi the next generation. Karena kan ayah tadinya tentara, Terus tahun 73, 74 ayah pensiun ditarik diminta oleh Pak Sanubi masuk Oke. untuk membangun Kramayuda. Jadi dari nol waktu pas di Pulau Gadung tuh dari mulai tanah lah. Kalau dengar ibu cerita tuh ibu ayah bebasin lahan sampai bangun pabrik segala macam. Oke. Jadi waktu saya balik saya masuk di situ. Oke. Saya kerja di situ, tapi akhirnya saya disuruh masuk lebih bekerja dengan teman-teman Jepang. Karena kan dengan Mitsubishi Pak. Suruh belajar bahasa Jepang lah, suruh belajar manajemen Jepang. Nih, Mas Arsyad, kalau saya baca juga di video Anda gitu, pernah sakit dan sakit itu mengubah arah hidup Anda gitu. Itu gimana? Iya, jadi kalau itu Pak, maksud saya, it changed my life actually. Change my life? Changed my life. Jadi saya nggak akan lupa, Desember tanggal 14 Desember tahun 2020, tahun lalu. Saya tiba-tiba lagi habis dapat tes, email, baca saya positif COVID. Oh, seperti COVID. So, saya kena COVID, akhirnya alhamdulillah after 2 weeks, waktu itu akhirnya alhamdulillah saya negatif. Saya keluar dari rumah sakit, saya masuk di RSPI, waktu itu RSPI Bintaro ya. Masuk. Alhamdulillah saya negatif. Tapi dari situ dokter melihat saya punya darah itu mengental Pak. Waktu itu, gara-gara COVID itu ya. Nah, akhirnya dokter suggest saya kateter. Itu saya ingat sekali gitu, 7 Januari saya kateter. Pas di kateter, saya pikir juga nggak ada pikiran apa-apa. Ternyata saya blockage Pak, 80%. Ada 3 di jantung. Jantung 3. Terus akhirnya saya di stent, ya, di ring lah ya, dikasih. Jadi ada 3, jadi udah kayak bintang 3 bintang nih Pak. Bintang 3, ada 3 ring lah. Nah akhirnya, di situ merubah semua Pak, dalam pemikiran. Maksudnya, just imagine, I was COVID, sudah itu saya mau hampir kena serangan jantung kalau tidak diketahui kan Pak. Karena diketahui makanya saya nggak ya, I thank God gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih pada Tuhan bahwa saya diberikan kayak kesempatan hidup yang kedua. Second chance. So second chance. Nah ini relate terhadap juga buku yang saya baca Pak. Jadi for the past, waktu saya umur 48, kan now I'm 51. Ya last Maret saya jadi 51. Waktu saya umur 48 tuh saya ada satu seminar di Singapura, ini CEO pada ngumpul semua gitu. And then dulu itu biasa sharing lah, 7-8 orang kita sharing. Salah satu saya mikir waktu itu adalah what should I do next gitu. Waktu pas bicara begitu, one of the CEO bilang sama saya, why don't you read a book called Halftime, dia bilang. Dia bilang, it's a very interesting book, karena dia bilang, you should read the book. Terus sudah, saya baca tuh buku itu. Basically buku itu mengatakan bahwa dalam kehidupan itu ada babak pertama dan kedua kayak main bola gitu. Terus ada yang namanya masa istirahat. Half time itu adalah waktu masa istirahat. Kalau banyak pertanyaan dalam kehidupan, katanya midlife crisis atau benar pertengahan gitu. Nah, di sisi itu jawab pertanyaan dia bilang biasanya itu dalam babak pertama kehidupan. Yang Anda cari selalu adalah apa? Karir, ya, materi, ya kan, pangkat gitu loh selalu. Tapi when you start questioning yourself, dia bilang, nah ini ada second part of your life, kehidupan yang babak kedua. Nah babak kedua itu dia bilang, mestinya Anda lebih mencari apa yang Anda bisa berikan balik. What kind of social impact, what can you bring, you know. Akhirnya apa yang mau diberi, Anda ingin diingat oleh your legacy dalam hidup ini tuh apa sih? Gitu. Nah itu dalam satu sisi itu yang membuat saya berpikiran waktu saya terjadi ini, saya bilang what should I do? Gitu, ya. Terus ini yang akan kemudian ikut mendorong masuk ke Kadin? Nah, ini betul Pak, ini relate terhadap situ, betul sekali. Karena jadi
kalau ada seorang senior yang the first seat atau yang membuat masuk ke dalam ini mengenai Kadin itu adalah satu orang senior di bulan Oktober tahun lalu. Oke. Lasier bilang sama saya, Chad, dia bilang, pikirin mau mimpin Kadin. Oke. Gitu. Nah itu masuk tuh Pak ke dalam saya kan. Tapi belum ada ini saya. Terus proses tadi kan COVID saya kena, saya itu buku yang saya udah baca ini yang saya pikirkan. Itu yang menjadi suatu proses dalam pemikiran saya. Yang akhirnya saya pikir apakah ini panggilan buat saya. Because ini time for me untuk melayani. Jadi amal ibadah tapi dalam konteks apa yang saya bisa lakukan sebagai apa yang saya ketahui. Gitu. And I thought, oh mungkin ini Kadin. Gitu. Terus dari situ saya ngobrol sama istri dan anak-anak Pak mengenai hal ini nih, karena pas pemikiran saya cerita nih senior ini ya dan ini mendorong saya coba pikirkan untuk itu gitu kan. Nah terus waktu saya bicara sama istri dan anak-anak, istilahnya RUPS luar biasa Pak. Gitu kan. Itu semuanya mendukung. Agree. Terus dari situ saya ngobrol dengan partners, my business partners. First I talk to Agus misalnya. Agus apalagi went back with me udah kayak we are like brothers lah Pak ya. Karena tadi kita ketemu di Amerika Agus tuh Pak. Laksono ya. Nah, kita ketemu di Amerika waktu sekolah dari asrama sampai hari ini gitu. Jadi kita lebih tahu each other dibandingkan mungkin istri kita Pak. Nah, so I talk to him. Saya bilang, Gus gue gini-gini pemikiran. Saya juga bisa sama partner yang lain. Sama juga ada satu senior partner juga, Pak Basuki yang udah berumur. Saya ngobrol juga sama beliau. Semuanya dukung Pak. Gitu. So I thought to myself, wah ini kok kayaknya jalannya nih. Keluarga semuanya. Biasanya tuh kadang-kadang nggak pernah aklamasi Pak, keluarga. Ini juga partner aklamasi gitu kan. I think this is it gitu. Tapi benar nggak rumor bahwa sebelum ke Kadin sempat ditawari menjadi kandidat untuk minister? Saya begini Pak, mungkin waktu itu ada rumors. Ya kan. Wah kalau tuh pas rumors terus banyak teman-teman yang menelpon gitu kan. Mulai deg-degan juga Pak. At that point of time actually saya juga nanya, saya bikin juga rups luar biasa. Dari keluarga? Luar biasa juga Pak. Saya bicara sama istri sama anak-anak. Nah pada waktu itu menarik. Lain tuh waktu pas saya bilang mau, ini ada rumors nih. Saya bilang kita harus siap aja dulu. Saya bilang karena bukan apa-apa. We need to understand nih. Saya bilang. Saya pengen tahu gimana. What do you think? I have no idea. Saya juga belum dinikahkan. Tapi ada begini kenceng sekali nih. Jadi akhirnya saya ngomong. Nah waktu itu anak saya yang pertama mengatakan, oh, ayo Pak. Mendorong lah. Anak kedua saya putra juga bilang terserah papa. Terus yang anak saya yang perempuan nomor 3 bilang apa namanya ngapain sih Pak? Istri saya bilang saya nggak mau lu jadi dharma wanita kata gitu Pak. Jadi pada waktu itu basically kalau ngomong 50-50. Yang perempuan say basically no, the boys say yes gitu kan. Terus akhirnya jadi udah clear lah positioningnya kan, dan pada waktu itu ya karena menyiapkan karena ada rumors bukannya ini waktu itu. Terus memang sempat juga waktu itu ada SWF Pak, yang sovereign wealth fund. Tapi kan tadi kalau memang mesti full time, I have business that to attend to kan ya. Nah pada waktu itu dan sempat waktu itu pas saya lagi di rumors keluar itu rumors lagi. Senior ini telepon saya juga, pikirin Kadin, dia bilang jangan ini gitu kan. Saya bilang saya cerita gitu. Jadi that was the story Pak. Jadi ya alhamdulillah bahwa pada posisi ini karena begini, saya melihat kan yang akan hilang tuh waktu. Yang saya harus minta izin adalah waktu karena waktu itu untuk keluarga, ya kan. So that's ini. Tapi bagi Mas Arsyad, Kadin ini sebetulnya apa sih? Ini sebagai sebuah stepstone untuk kekuasaan berikutnya atau political vehicle atau seperti apa? No Pak, apa namanya? Insya Allah dan saya punya niatan saya pada hari ini adalah kalau mau dibilang ingin sebagai stepping stone, saya nggak memikirkan itu. Sama sekali saya nggak memikirkan. Tapi tadi panggilan yang saya pikirkan, panggilan dan ingin melayani. So I thought tadi yang saya katakan dalam fase kedua hidup saya dengan melihat buku tadi babak kedua, yang what can I do?
ya kan. Nah ini kalau apa yang saya punya, yaitu jaringan yang saya miliki Oke. dan pengalaman sebagai pengusaha yang saya miliki, it's time for me to share. Yang saya berharap bisa mempunyai dampak lebih besar dan bisa membantu pengusaha-pengusaha lainnya. Nah, itu yang saya lihat Pak. Dan saya lihat Kadin ini kan gini, Kadin ini lahir dari undang-undang. 87. Yes, pasalnya. Nah, di mana ini adalah satu-satunya wadah pengusaha yang lahir dari undang-undang. Oke. Ya. So, and when I look, saya bicara, saya lihat undang-undangnya sangat dahsyat sebetulnya. Banyak yang bisa dilakukan, khususnya kemitraan yang dilakukan antara yang namanya Kadin mewakili dunia usaha dengan yang namanya pemerintah. Ya. Dan pada saat ini dengan kondisi pandemi seperti ini, yang dimana kita ini sesuatu hal yang tidak pernah terjadi di dunia. Ya kan kalau 2098 Indonesia kena krisis, Asia kena krisis, Amerika was fine, Eropa was good. Sekarang all. Ya, sekarang all Pak. 2008 beda kan Pak juga. This is all, every country kan Pak. Dan dengan ini roda ekonomi stop di seluruh dunia. Jadi apa yang terjadi saya mengatakan, saya bilang ini kayak perang. Saya bilang perang Pak. Perang kesehatan dan perang ekonomi yang ada. Ya. Untuk itu karena ini perang, saya bilang jadi supaya kita melihat ini sesuatu yang fokus. Ini nggak main-main. Ini perperangan. Kita perang dengan kesehatan, dengan kita tidak ketahui yang namanya COVID-19 ini. Dan dengan ini kita juga melihat bagaimana nih kita menangani kesehatan. Karena tanpa memulihkan kesehatan kita tidak bisa bangkitkan ekonomi. Nah, perang ini kalau lihat lagi saya lihat ternyata bukan hanya karena pandemi. Selama ini perperangan ini sudah terjadi. Tanpa kita sadari, kita ini sedang dipecah belah sebagai bangsa. Dipecah belah? Dipecah belah, Pak. Dipecah belah oleh, kalau saya mengatakan ya dengan jelas, dengan yang pihak luar. Kenapa? Tanpa disadari menurut saya, Pak. Karena gini, kita harus menyadari apa sih yang Indonesia ini, apa yang kita punya. Oke. Kita memiliki sumber daya alam yang sangat dahsyat. Oke. Ya Pak ya. Itu bicara sumber daya alam, kita bicara makanan Pak. Dengan populasi dunia yang mengembang. Kita punya food, our food itu banyak. Kita ada yang dinamanya di kelautan, kita bisa pertanian, itu untuk mensuplai namanya food Pak untuk kita. Nah itu hal-hal yang ada kan. Nah ini dibutuhkan oleh dunia. Nah terus lagi kalau bicara nama Industry Revolution 4.0, kita bicara teknologi, ya kan. Diciptakanlah teknologi oleh negara-negara, tapi balik-baliknya, the raw materials untuk teknologi tersebut, contohnya baterai, contohnya yang lain-lain, Pak ya. Itu semua mineralnya ada di mana? Ada di kita, loh. Kita punya hal itu. Pecah belahnya di mana? Nah, dari konteks itu persatuan bangsa ini yang saya lihat, Pak. Ini kita harus bisa melihat ada lebih persatuan, kalau saya melihatnya. Jadi kenapa saya bilang perang? Supaya kita mengingat tahun 1945. Waktu kita perang di 45, kita pakai bambu runcing, modal kita persatuan, Pak. Persatuan. Kita menang. Nah sekarang ini perang ekonomi. Yuk kita bersatu. Kita bersatu untuk melawan ini. Contoh misalnya. Apa yang ada, misalnya contoh begini. Yang kita perlu apa sih? Saya bilang yang perlu kita ciptakan adalah pengusaha-pengusaha. Karena saya mengatakan pengusaha-pengusaha itu adalah pejuang-pejuang. Nah yang kita perlukan kalau perang ekonomi, pejuang-pejuang ekonomi. Nah kita perlu menciptakan lebih banyak pengusaha. Nah saya sangat support dengan apa yang dibuat dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang Omnibus Law yang akhirnya. Karena mungkin saya melihat apa sih yang dipikirkan oleh seorang presiden gitu ya. Ini untuk undang-undang ini, pemerintahnya mikirkan apa. Kan ini Undang-Undang Cipta Kerja memang pro pengusaha gitu. Untuk menciptakan lebih banyak pengusaha dengan ease of doing business supaya yang namanya UMKM bisa lebih tumbuh lebih cepat dan semua digampangkan lah Pak. Burokrasi di-cut semuanya. Nah untuk apa sih? Untuk menciptakan pengusaha. Tapi kenapa ya untuk menciptakan pengusaha? Menciptakan pengusaha-pengusaha ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau tambah banyak lapangan pekerjaan, akhirnya mengurangi kemiskinan. Jadi esensi spirit daripada itu adalah ujungnya itu. Bukan menciptakan pengusaha, tapi menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi kemiskinan. So I support that idea. Wow, it's not perfect, nggak perfect. Tapi idenya ada. Nah, dari sisi ini kenapa balik? Kalau kita lihat kembali konteks apa yang ada di Indonesia saat ini Pak, kita balik nih Pak ya, adalah populasi. Kita punya 260 juta manusia.
Bahasa kerennya we have democratic dividends, we have young population. Berarti kita pasar kita besar, pekerja kita muda-muda. This is all good katanya, makanya ini akan untuk mengantisipasi Indonesia emas di 2040-45. Nah, tapi keemasan ini bisa tidak terjadi, malah bisa jadi malapetaka. Kalau Bila mana lapangan pekerjaan untuk teman-teman ini tidak ada. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan kita nggak bisa bicara hanya pemerintah. Karena from a survey that siapa yang saya baca Pak ya, selalu ditanya tanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah. Menurut saya salah juga sih pemikiran itu. Kenapa? Berapa banyak PNS bisa diciptakan? Berapa banyak TNI dan Polri misalnya, ataupun yang lain, instansi yang lain, ataupun BUMN? Berapa banyak sih? Nggak banyak Pak. Yang harus diciptakan adalah lapangan pekerjaan oleh pengusaha-pengusaha nasional, khususnya memang UMKM. Nah, dengan menciptakan lebih banyak lagi, saya balik lagi ke lapangan pekerjaan. Nah, lebih lagi ekonomi setiap negara itu akan kuat bila mana UMKM atau small medium enterprises itu kuat dalam fondasi. Ya. Nah, itu bisa berargumentasi misalnya contoh Pak sekarang ini dengan teknologi yang ada ya. E-commerce sih. Di sini banyak bicara, wah ini e-commerce ini jualan kebanyakan produk dari negara tertentu. UMKM dari negara itu. Pertanyaannya bilang, wah kenapa sih gitu kan? Kita marah. Tapi harus kita lihat diri kita sendiri Pak. Mungkin, bayangkan mereka tuh menyiapkan kayak mall. Mall itu kan perlu ada toko-toko di dalam mall itu. Nah, mall itu harus diisi oleh kita. Kalau UMKM kita tambah banyak, UMKM bisa kita ajaran digitalisasi, familiarisasi kita bisa isi itu mall Pak. Dengan toko-toko itu dengan ini Mas. Dengan ini Mas, semua UMKM kita, Mas akan banyak. Akan bisa berkompetitif kita. Nah, itu yang saya katakan adalah perjuangan. Ini yang perperangan. Yuk kita masukkan dengan apa? Pengusaha-pengusaha dengan pejuang-pejuang, yaitu pengusaha-pengusaha ini gitu. Mas Arsyad, kalau saya baca visi dari Mas Arsyad itu kan inklusif dan kolaboratif. Oh, bicara Kadin ya Pak ya? Ya Kadin, bicara Kadin ya. Kembali ke bicara Kadin sorry ya. Itu kenapa harus di state inklusif itu? Apakah memang selama ini respon terhadap eksklusivitas atau gimana? Jadi gini, kata-kata inklusif itu ya. Saya waktu mulai saya mau ikut dalam proses pemilihan ini Mas. Saya mendalami lagi, saya coba dengarkan stakeholders. Saya juga bicara sama kadin-kadin di luar lah ya, juga bicara semuanya. Terus saya juga lihat, saya ajak bicara pengusaha-pengusaha. Terus saya lihat juga involvement dari khususnya UMKM. Mungkin di sisi ini saya tidak mengatakan tidak Pak, bahwa itu, tapi ada kesan. Ada kesan. Jadi bahwa kedepannya ini kita harus lebih inklusif. Saya tidak mengatakan bahwa yang sekarang pengurus kadin sekarang, saya respect yang sekarang, yang ke belakang juga nggak ada itu. Tapi kedepannya ini yang saya lihat dengan saya katakan era baru Pak. Era baru. Ya, era baru ini kenapa? Karena tadi dengan pandemi ini kita ada suatu norma baru, realitas baru, dunia baru, mungkin perlu ada kadin era baru yang inklusivitasnya lebih terhadap yang namanya UMKM. Yang dimana supaya teman-teman yang pengusaha mikro, kecil, dan menengah itu bisa kita ajak. Contoh Pak, kita harus menghormati semua pengusaha-pengusaha dari mikro sampai besar sama. Jadi kalau saya mengatakan ada tukang bakso, mungkin kita jangan bilang itu tukang bakso. Teman itu adalah pengusaha mikro perjualan bakso. Supaya kehormatannya juga clear. Beliau itu, si pengusaha bakso ini berusaha loh Pak. Masih mikro. Tapi kalau akhirnya dapat keuntungan, bisa gerobaknya dari 1 bisa jadi 10, mungkin itu menjadi pengusaha kecil. Pengusaha kecil bakso. Gitu. Nah, hal-hal ini yang saya katakan sebagai inklusif tadi. Terus juga bicara mengenai industri. Kita juga tidak bisa melakukan favoritisme terhadap any industri. Karena semua industri harus kita hormati. Bahwa memang ada yang lebih unggul, ada yang lebih ini, tapi juga ada yang lebih menghadapi tantangan dan lain-lain. Itu bicara inclusiveness. Jadi saya mengatakan inclusiveness bahwa benar-benar dari pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar harus kita lebih terbuka.
dan gimana kita bisa menarik semua teman-teman itu menjadi di dalam satu rumah bersama. kita, rumah kita. Saya katakan rumah kita bersama. Siapa kitanya? Pengusaha mikro sampai dengan pengusaha besar. Terus kalau bicara kolaboratif itu sebenarnya ambil kata dari kalau lihat undang-undangnya kemitraan. Terus kalau bicara kita punya value Pak, culture Indonesia adalah gotong royong. Ya. Nah, bahasa keren hari ini adalah Kolaborasi. Kolaboratif. Termasuk dengan pemerintah kan itu? Betul. Jadi tapi mesti dilihat kolaborasinya apa. Pertama adalah bagaimana bisa ada kolaborasi antara yang besar sama yang mikro, yang besar sama yang menengah, menengah sama yang mikro, antara pengusaha. Yang kedua antara pengusaha dan pemerintah. Oke. Ya, pemerintah di pusat, di daerah. provinsi, kabupaten kota, semua in all layers. Karena kata-kata undang-undang begitu. Juga kolaboratif dengan siapa? Dengan stakeholders lainnya, selain pemerintah, dengan pekerja, dengan buruh, dan kita harus menghormati semuanya sebagai our partner. Terus juga dengan yang lain-lainnya, pemangku kepentingan. Tapi gini, kalau ngomong soal mitra itu kan selain ada Kadin, ada juga semacam Kein ya, Komite Ekonomi apa itu kan juga ada. Ini gimana nih? Ada nggak dualisme atau? Itu mesti dilihat dulu Pak, waktu lahirnya dulu kali ya. Nah jadi waktu itu memang di sisi ini Kadin juga harus melihat diri sendiri. Memang unfortunately pada waktu itu di 2000, kalau lihat historis sejarah. Sejarah Kein kapan sih lahirnya Kein pada waktu itu. Dan bagaimana apa yang terjadi pada waktu itu. Dan pada waktu itu terjadi unfortunately suatu ada yang namanya Kadin Tandingan. Kadin Tandingan. Karena terjadi perselisihan terjadi pada waktu itu di 2010-2011, akhirnya ada dua. Mungkin pada waktu itu pemerintah ya melihat wah ini dua bagaimana nih. Dengan demikian akhirnya dibuatlah Kein pada waktu itu. Ya. Nah, jadi lahirnya Kein pada itu gitu Pak. Tapi ada perbedaan nih Mas di sini Mas. Bahwa Kein itu lahir atas keputusan pemerintah. Sedangkan Kadin lahir karena undang-undang loh. Secara level beda levelingnya ya. Nah jadi itu kalau melihat Kein dan nah dualisme ini pun yang harus kita juga selesaikan. Karena balik lagi saya berharap bahwa bisa semua bersatu di dalam satu rumah yang tadi ujungnya undang-undang. Oke. Kadin itu kan tanggal 2 sampai 4 ya, Juni. Atau diundur? Baru kemarin saya di rapat pleno, itu diundur. Oh diundur? Diundur ke akhir bulan. Diundur ke akhir bulan? Ya. Dan itu disepakati oleh? Ya per kemarin sudah diputuskan oleh ketua umum. Pak Rosan? Pak Rosan. Ya. Diundur ke akhir Juni? Akhir Juni, ya tanggal 30 Juni. Kenapa? Karena begini Pak, dari kalau waktu itu Pak Rosan ada pembahasan dilakukan bahwa kondisinya adalah ini biasanya kan 2-3 minggu setelah Idul Fitri. Biasanya itu pemerintah juga worried Pak. Ini kan biasanya spike. Naik. Lebih ke recent pandemi spike. Ya. Walaupun dikatakan misalnya di mana di Nusa Duanya misalnya rencana aman. Tidak apa-apa aman di itu, tapi yang bahaya ini kan spike-nya. Berapa besar banyak orang ke sana dan gini Pak, Bali itu kan ada positif negatifnya. Ini kan sorotan internasional. Kalau ada apapun terjadi di situ, ini sama dengan apa kejadian di Indonesia dan reputasi Indonesia. Saya melihatnya begitu. Bukan karena kompetisi ya? No. Mas Arsyad, itu kan ada kalau kita merefer kepada datanya KPK, setiap terjadinya korupsi kan memang melibatkan pengusaha. Nah, gimana kalau nanti Anda sebagai ketua umum Kadin atau pengurus Kadin mencoba mencegah meminimalisir agar tidak terjadinya corruption itu? Pak, setuju sekali. Nah ini kalau bicara itu interesting Pak, karena kita bicara dulu Kadin, ya ini related terhadap Kadin juga. Kenapa? Kalau di Amerika tuh ada yang namanya undang-undang lobis Pak. Lobis? Ya kan, di Amerika. Emang wajar sih, walaupun gimana harus ada terjadi suatu proses yang dimana usahawan, industri ini berlobby kepada pemerintah, ya kan? Itu apakah itu kepada parlemen atau DPR ataupun pemerintah untuk policy. And I think that's kewajaran Pak, penglihatan ini. Nah di Amerika ada undang-undang itu, di Indonesia enggak. Di Indonesia ada Kadin Pak. Kalau lihat undang-undang yang dikatakan di situlah. Bagaimana advokasi, bagaimana hubungan itu nih Kadin nih yang mempunyai
istilahnya license untuk berbicara, karena bicara mewakili ya itu tadi dunia usaha ya kan, dan semua industri dan daerah-daerah gitu. Jadi kalau bicara konteks itu awalnya kita lihat secara hukumnya dulu Pak, konteksnya itu ya, supaya tadi kan hubungan pengusaha dan bicara korupsi dengan urusan itu biasanya tuh apa nih, kalau bicara policy dan segala macam, mesti ada Kadin nih Pak sebagai pembawa gitu kan, supaya menghilangkan tadi nah, yang dikatakan sebagai konteks korupsi, karena biasanya hubungan yang terjadi tanpa disadari. Nah, dan di sini nih saya rasa setiap contoh, saya mau memberi contoh pada diri kita sendiri lah Pak ya. Indika pada akhir tahun lalu kita udah mendapatkan ISO untuk anti bribery. Nah ini kan suatu semangat awal. Nah harapannya kan semua perusahaan di Indonesia juga masuk atau mengikuti yang namanya ISO ini, gitu kan, supaya tadi sama-sama sudah mulai membawa nuansa ini kan yang harus diubah kultur juga Pak. Kadang-kadang saya bilang is it corruption nggak culture? In a way for me ini ada suatu hubungan Pak, ya kan, sejarah historis dan semua yang terjadi. Kita harus membangun suatu nuansa yang berbeda, yang mana-mana bahwa satu hal is hukum, satu hal untuk menjadi values. Yang kita harus bikin adalah menjadi value system. Karena kalau cuma hukum bukan value system itu nggak akan sustainable. Tapi berapa lama akan bisa tercapai? Nah di sini tuh kayak any values Pak, kayak di kita masukkan values itu ke dalam organisasi kita Pak. Ya kan? Nah disinilah harapannya adalah setiap organisasi membawa value system itu ke dalam organisasi. Nah baliknya mendefine values-nya dan values ini kan nggak pernah never ending story Pak, harus diinstil terus, dimasukkan terus, nggak pekerjaan mudah gitu. Di sisi bahwa ada hukumnya. Ya, tapi in my opinion, sustainability-nya adalah the value system yang kita miliki. Nah, kalau setiap usaha itu dimasukkan value system itu ke dalamnya, dan juga di instansi pemerintah, value system itu dimasukkan, itu akan membangun suatu culture, suatu value system yang sustainable. Mungkin nggak dalam suatu masa nanti bahwa Indonesia akan bersih dari korupsi? Pak, saya mengatakan, saya punya optimisme. Tapi balik juga Pak ya, bahwa bicara tadi, kita harus juga sadar bahwa yang namanya the needs. Kita harus sadar itu juga gitu. Jadi contoh gaji seorang polisi lah yang di pangkat tertentu ya. Itu kan kalau di Singapura Pak, kewajaran itu kan ada, kita lihat dengan tingkat segini, dengan swasta dia kerja segini, gajinya berapa, untuk hidup berapa. Kadang-kadang kita lihat Pak, realitasnya dengan gaji sedemikian besar, apakah realitasnya memang bisa menghidupi keluarga gitu. Nah memang di sini bukan menjadi alasan bahwa ini tidak ini, tapi harus dipikirkan menuju sana, karena sustainability-nya itu, kesuksesan kita untuk anti korupsi itu Pak, bila mana kesejahteraan bisa dinaikkan. Nah lari-lari tadi bahwa harapan saya dengan Kadin menciptakan undang-undang cipta yang namanya pengusaha-pengusaha ini, misalnya Pak, kalau misalnya si orang polisi itu atau tentara atau gini, istrinya bisa berusaha, bisa menjadi UKM, ada pendapatan ekstra Pak. Itu kan juga salah satu dari upaya untuk. Nah, dengan itu makanya saya percaya sekali bahwa penciptaan lebih banyak pengusaha itu akan misalnya lapangan pekerjaan dan kesejahteraan lebih tinggi dan membawa suatu value yang tadi saya katakan tadi Pak. Gitu. Isu lain, Mas. Iya Mas. Arsyad, soal gagasan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan tax amnesty kedua, gimana opini Anda? Nah di sini gini, saya melihatnya gini. Pertama mesti ada fairness-nya dulu. Fairness. Ya, fairness itu bisa dilihat dari berapa sisi. Ya. Apakah tax rate-nya berapa yang untuk tax amnesty-nya? Kan dulu kan 2-3% ya Pak ya. 2-4% dulu kan ya. Pertanyaan pertama sekarang adalah berapa persen supaya itu adil. Karena kan dikatakan dulu kan udah. Lu berarti gimana nih gitu kan. Nah, cuman kan kalau dengan ada ini Pak, kita harus sadari juga bahwa there is a trust issue kalau terjadi lagi ya kan. Kenapa? Berarti banyaknya teman-teman pengusaha ataupun orang yang mengatakan bahwa sebagai wajib pajak ini kok belum declare kok semuanya, kan gitu Pak. Kan that's the question. Kenapa ada tax amnesty lagi? Kedua. Gitu kan? Kedua. Nah, di sisi ini memang balik-balik lagi adalah ekstensivitas terhadap perpajakan. Gitu.
kita mesti lihat core-nya apa sih, gitu kan. Bahwa kesadaran terhadap setiap pengusaha ataupun orang yang ini untuk membayar pajak. Nah, ini kesadaran ini kan Pak, sebetulnya intinya. Kesadaran dan supaya tadi jumlah pembayar pajak berapa nih, 1 juta, 2 juta, 3 juta, berapa banyak sekarang yang ada. Sedangkan kalau bicara ini kan mestinya kan ya ada kita punya rakyat 260 juta, dilihat dari yang itu pekerja berapa, pengusahanya berapa, konteks itu kan ada Pak, gitu kan. Nah, di sini memang saya melihat bahwa kita struggling, ya. Khususnya mungkin masalah pendataan Pak, ya kan. Yang dimana tapi saya punya optimisme juga, I'm a person positive thinking gitu ya. Bahwa dengan yang ada digitalisasi ini juga akan memperkuat, ya kan. Kenapa? Transparansi akan terjadi dengan adanya digitalisasi ini. Nah, digitalisasi inilah yang bisa saya menjadi jawaban buat saya. Jadi dengan more transaction dilakukan dengan digital, dengan transparan it is easier. Dan kita mesti lihat balik lagi apakah VAT system atau GST system. Kan di Singapura kan pakai GST itu Pak, sistemnya, ya kan? Atau kita tetap VAT, ya kan? Terus mesti dilihat juga memang PPH kita, ya kan? Karena ini mesti kaitannya terhadap PPH pribadi, PPH korporasi. Karena selalu ada two school of thought yang naikin PPH atau nurunin PPH, gitu kan? Tapi balik-balik semua itu pendataan. Pendataan kuncinya. Dan transparansi. Nah, itu digitalisasi teknologi yang bisa menyelesaikan. Mas Arsyad, ini kan masyarakat kan lama di Indonesia, kemudian juga ke Singapura dan kemudian ke United States gitu kan. Kalau menurut pengamatan Mas Arsyad, apa sih sebetulnya akar paling hakiki dari bangsa Indonesia, dari masyarakat Indonesia itu? Agar kok kemajuannya memang terasa lambat. Nah, saya ngelihatnya gini Pak, tadi yang saya balik, kita nih, saya lihat coba, kebayang Pak ya, saya lihat Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan kok maju sekali? Ada musuh Pak. Ada musuh? Musuh, Korea Utara. Ya kan. Cina, ya karena ada lawan, dia struggling Pak. Dia hantam. Singapura, kecil Pak, lawannya ASEAN semua, dia pikir kalau nggak saya mati, gitu kan. Nah, di sini saya merasa kesatuan persatuan kita yang harus disatukan. Ingat nggak waktu Asian Games Pak? Wah, itu sempat kita wah itu bangga loh semua Pak, ngeliatin yang acara itu. Tapi sesaat gitu saya melihatnya. Tapi itu saya lihat bagaimana everyone pakai baju merah begini, punya kebanggaan sebagai Indonesia Pak. Waktu saya masih ini Pak ya, kita nonton bulu tangkis, itu sekolah, lagi SD itu. Saya ingat stop kok, kita nyalain TV di kelas, nonton bulu tangkis. Ada kebanggaan, kepersatuan kita. Mau ya kan kayak gitu-gitu tuh. Nah ini kita perlu satu hal, makanya saya katakan perang. Sebenarnya lagi perang ekonomi. Saya mau membangun rasa nasionalisme baru. Apakah perlu diciptakan semacam quote-unquote musuh abadi agar bangsa ini kemudian unite? Tadi Pak, sebetulnya sudah ada musuh abadi kita. Kenapa kita kalah secara ekonomi? Ya kan? Sekarang ini persatuan kita sekarang saya bilang ada perang kesehatan dan perang ekonomi. Yuk kita fokus. Kita jangan bilang, wah ini banyak produk dari luar, ini produk dari sini, ini. Karena kita kalah. Nah yuk kita mau ngelawan itu, kita bangun. Bangun persatuan kita. Jadi makanya dalam dalam program saya Pak, salah satunya adalah dalam mengembangkan, jadi kita harus bisa menciptakan lebih banyak pengusaha-pengusaha. Selain itu bagaimana menaikkan pengusaha mikro menjadi kecil jadi menengah, ya kan, menengah jadi besar. Ya kan, itu tugasnya kalian tuh, bekerja sama dengan pemerintah. Nah contoh untuk menciptakan ini mungkin saya bilang apa sih diperlukan oleh teman-teman yang tadi saya katakan pengusaha bakso. Ya. Itu adalah knowledge untuk bisa jadi bankable. Karena larinya kan dana untuk dia mengembangkan. How to bankable ini perlu mentoring. Nah, saya bilang kita bangun warung inovasi untuk membangun UMKM ini. Nah, warung inovasi ini yang bekerja sama dengan KDN provinsi dan kabupaten kota. Tapi saya bilang kita jangan reinvent the wheel lagi nih. Kita buat lagi dengan birokrasi dan segala. Enggak, kita menjadi katalis. Terus kita kerjasama sama siapa sih? Rumah-rumah ibadah. Apa itu masjid, apakah itu gereja, apakah itu semua.
Supaya apa? Supaya karena rumah ibadah itu sudah ada pengurusnya, Pak. Ya. Selain ibadah, yang diuruskan ekonomi deh untuk menciptakan UMKM. Di situ tempat mentoring, apalagi dengan adanya digital. Saya rasa kayak gini, Pak, teman-teman e-commerce kalau kita ajak bersama-sama, yuk kita dukung program itu. Itu mau kok. Kenapa? Buat mereka punya biaya promosi, punya biaya untuk pengembangan, untuk apa? Isi mallnya mereka kan. Oke. Toko-toko bisa isi. Kalau UMKM-nya bisa tambah banyak, tambah bagus. Juga mempromosikan itu kan, Pak. Nah, jadi dengan itu, dengan demikian, ya kan Nabi, kalau dalam Islam, Pak, sebagai Muslim, Nabi Muhammad itu juga saudagar. Istrinya pun Sri Khadijah ada saudagar. Jadi ya tempat-tempat ibadah udahlah tempat untuk bicara ibadah dan mengembangkan UMKM. Ekonomi, oke. Mas Arsyad, kalau kemudian saya tanya ya, mungkin bayangan yang menjadi dream sebuah nation state di luar yang mungkin ini menjadi impian atau bayangan dari Mas Arsyad Rashid, negara mana ya? I like the question. Tapi saya nggak mau nyebut negara, Pak. Oke. Why? Karena setiap negara punya uniqueness. Yes. And I think Indonesia itu bisa menjadi suatu nation state yang hebat. Yang sendiri, yaitu dari Pancasilanya. Oke. Tapi kalau kita bicara Pancasila, kita lihat jangan hanya dari konteks ideologinya. Tapi juga kita mesti melihat bagaimana itu bisa diterapkan dalam values kita untuk dalam proses kehidupan, dan kedua ekonomi. Kalau saya lihat Pancasila ini, itu ekonominya itu bukan kapitalisme ataupun sosialisme. Saya lihat itu tengah-tengah, Pak. Ya, di tengah-tengah itu adalah you can mendapatkan sebesar-besarnya profit, tapi jangan lupa membantu atas konteks keadilan sosial ataupun gotong royong. Jadi kalau bahasa hari ini itu social enterprise. Social enterprise. The most social enterprises yang ada. Nah, di sini kita punya uniqueness gitu. Saya mengatakan Indonesia itu sebetulnya udah social enterprise sudah lahir dari dulu, gitu. That's why our founding fathers waktu menciptakan Pancasila menjadi itu adalah dari pemikiran ekonominya juga ekonomi konteks yang social enterprise tadi, Pak. Jadi the nation state that I wish to have is actually suatu bangsa Indonesia yang dimana karena kita ini unik, Pak. Nggak ada negara lain yang punya keberagaman suku, agama, dan lain. Nggak ada, Pak. Jadi susah untuk kita mengatakan, oh negara itu yang cocok Indonesia. Nggak ada. We are different. But saya percaya, kalau ideologi Pancasila dimenjadikan value system dan economic system di Indonesia, itu akan menjadi negara ini yang sangat maju. And I believe dalam Indonesia emas 2040-45, I believe that. Tapi harus diperbaiki dari sekarang, harus dibangun dari sekarang. Karena kalau enggak malah petaka. Nah, makanya orang mau ada yang pro dan kontra terhadap undang-undang cipta kerja. Saya pro. Saya lihatnya esensinya. Tadi kan, menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi kemiskinan. We have a very strong, Pak. Pertanyaan lain. Kalau punya pengalaman kembali ya di Singapura dan di Amerika dan bertemu dengan berbagai kelompok gitu. Pemimpin yang memang Mas Arsyad bayangkan memang pemimpin idaman, kira-kira pemimpin harus punya karakter seperti itu, siapa itu di luar negeri? Di luar negeri untuk memimpin Indonesia maksudnya? Ya apapun lah, mungkin ini adalah pemimpin yang menjadi hero saya, menjadi idealisasi saya, seorang pemimpin. Bukan saya mencoba mengatakan bahwa idealisme saya terhadap beliau ya, tapi saya respect, Pak, dengan Pak, sebetulnya presiden kita, Pak Jokowi. Why? Karena saya melihat beliau tidak punya kepentingan. Ini saya, ini my own. Bahwa beliau itu memiliki hati yang ingin benar-benar membangun. Karena waktu tadi contohnya, Pak Omnibus Law ini, dia dari awal ini beliau udah mau lakukan, cuman secara politik berat waktu itu. Jadi mereka he push this, ya kan, Pak. He push infrastruktur loh, Pak. Pak, infrastruktur memang kalau dalam teori itu nggak pas waktunya. Waktu itu. Tapi saya mengatakan saya setuju. Kenapa? Tanpa membangun infrastruktur, kita tidak akan efisien negara ini. Dan dia berani, Pak, melakukan hal itu. Itu not populer, Pak. Dalam arti kata, berat negara, Pak. Tapi kita harus membangun infrastruktur itu. Kalau nggak ketinggalan, undang-undang cipta kerja, itu pun dilakukan. Jadi, buat saya, ini adalah negarawan. So,
I don't know, saya nggak lihat di luar yang Oke. ini, malah saya melihat Indonesia. Indonesia sendiri. Oke. Jadi Pak Joko Widodo is someone I think membawa itu. Oke. The last question, Mas Arsyad. Imajinasi Anda Indonesia Emas 2045 seperti apa? Saya kebayang kalau Indonesia Emas 45 itu Pak, namanya tingkat kemiskinan tuh almost zero. Almost zero. Almost, karena nggak susah untuk kita menikah. Tapi saya membayangkan Indonesia yang punya ekonomi sudah tidak lagi sentralistis. Sudah ada yang namanya center-center ekonomi yang spread out seluruh Indonesia. Ya, yang ada di Papua, ada di Kalimantan, berbagai Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dengan prioritas ekonomi yang sendiri-sendiri, yaitu kekuatan sendiri-sendiri. Saya membayangkan Indonesia yang sudah interconnected. Saya membayangkan Indonesia itu yang secara digital, dengan udah mulainya palaparing sekarang ini, sudah lagi interkoneksi lebih lagi. Ya. Saya merasa Indonesia yang suatu udah membayangkan digitalisasi Indonesia itu tinggi. Saya membayangkan yang namanya terjadi pengusaha-pengusaha UMKM yang sangat kuat. Saya bayangkan itu Pak. Saya bayangkan bahwa our middle class itu akan kuat. Saya membayangkan bahwa the gap antara the rich and the poor itu udah Makin mengecil. Saya membayangkan pengusaha yang sekarang dikatakan 1% memiliki aset Indonesia 90% katakan. Ini sudah berubah. Karena tadi terjadi balancing. Makanya penciptaan pengusaha-pengusaha daerah penting. Karena tadi membangunkan ekonomi daerah untuk menguatkan ekonomi nasional, dengan itu harus menguatkan pengusaha-pengusaha daerah. Dan harus Pak, adanya untuk itu terjadi kepihakan pemerintah untuk mengatakan bahwa oke, pengusaha daerahnya mana. Kalau setiap kali ada investasi harus kaitan mana pengusaha daerahnya. Kontribusi UMKM mana. Nah, saya percaya kalau hal-hal itu terjadi Pak, I can see that Indonesia yang namanya Indonesia Emas 2045. 2045. Oke. Thank you, Mas Arsyad. Makasih Ya. Pak. Terima kasih banyak. Demikian perbincangan saya dengan Arsyad Rashid soal Indonesia masa kini dan juga imajinasi Indonesia 2045.